warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Serangkaian informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Nada Izati Dan saya Lydia Nadifa, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui bagian tata pemerintahan sebagai tim koordinasi kerjasama daerah lakukan sosialisasi terkait pemetaan kerjasama daerah dengan daerah lain dan pihak ketiga. Pemetaan diamanatkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui bagian tata pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai tim koordinasi kerjasama daerah lakukan sosialisasi terkait pemetaan kerjasama daerah dengan daerah lain dan pihak ketiga di Aula Barakat Martapura. Sosialisasi dibuka Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Banjar Agus Hidayat dan dihadiri perwakilan seluruh organisasi perangkat daerah. Hilman mengatakan sosialisasi ini bertujuan menambah persatuan, inisiatif, dan persepsi yang sama terkait dengan peran dan tugas serta pentingnya kerjasama daerah sebagai salah satu instrumen yang dapat mendukung upaya untuk percepatan pencapaian visi dan misi daerah, yakni terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, dan agamis atau manis. Pemetaan diamanatkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Regulasi tersebut menyatakan bahwa perangkat daerah yang akan menyelenggarakan kerjasama wajib melakukan identifikasi dan pemetaan urusan pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik daerah. Hilman menambahkan saat ini tim koordinasi kerjasama daerah melaksanakan tugas bersifat insidentil tanpa perencanaan. Melalui sosialisasi ini, ia pun berharap OPD di Kabupaten Banjar pada tahun 2024 mendatang bisa meningkatkan kinerja daerah dan mencapai target sesuai dengan dokumen rancangan pembangunan jangka menengah daerah, yakni sebagai akhir periodenisasi masa jabatan kepemimpinan kepala daerah dan wakilnya pada tahun ini. Jadi kegiatan hari ini yang kita laksanakan melalui bagian tata pemerintahan sebagai sekretariat tim koordinasi kerjasama daerah, kita melakukan sosialisasi terkait dengan pemetaan kerjasama daerah. Nah, kenapa kerjasama daerah itu penting? Dengan keterbatasan yang kita miliki, dengan potensi yang kita miliki, dengan karakter sesuai dengan karakteristik daerah kita, untuk bisa maju, kita tidak bisa sendiri. Nah, ada capaian-capaian target yang harus kita penuhi, yang dengan keterbatasan kita, sesuai dengan karakteristik kita yang tidak mungkin semuanya lengkap. Untuk bisa maju, kita harus bersama. Nah, bekerja sama dengan pihak lain, baik itu dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga. Atau kalau memungkinkan, kerjasama daerah itu ada 4, kerjasama dengan luar negeri dan kerjasama dengan lembaga di luar negeri. Nah, ini kita lakukan karena saat ini tim koordinasi kerjasama daerah melaksanakan tugas itu insidentil. Jadi mendapat wangsit, ada organisasi perangkat daerah, begitu dalam perjalanan, oh kami dalam bekerja ini perlu bekerja sama dengan pihak lain, hingga dadakan kita menawarkan kerjasama dan itu dilemparkan di TKKSD. Kenapa harus ke TKKSD? Karena kita kerjasama dengan pihak ketiga itu perlu analisis. Jangan sampai kerjasama itu tidak menguntungkan kepada daerah kita, dan harus jelas target yang akan dicapai sesuai dengan dokumen perencanaan kita dan sesuai dengan kebutuhan daerah, agar kerjasama yang dibangun itu tidak merugikan kepada daerah. Jadi melibatkan para pihak, baik itu sekretariat dan perencanaan, pihak-pihak lain sesuai dengan kerjasama daerah apa yang dilakukan. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo
Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri membuka rapat koordinasi Pambakal se-Kabupaten Banjar. Tahun 2024 ada beberapa program untuk pemerintah desa, diantaranya kenaikan siltap dan tunjangan, peningkatan insentif RT yang awalnya Rp300.000 menjadi Rp500.000, serta mendaftarkan seluruh BPD dan RT dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Banjar telah banyak mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dengan beberapa program. Di antaranya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan mengikutsertakan seluruh aparatur pada program BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri saat membuka rapat koordinasi Pambakal se-Kabupaten Banjar di Kota Banjarbaru. Selain itu, pada tahun 2024 mendatang, ada beberapa program untuk pemerintahan desa, di antaranya kenaikan siltap dan tunjangan bagi pembakal, perangkat desa dan BPD, bantuan keuangan rehab ringan untuk kantor dan ruang pelayanan desa, peningkatan insentif RT yang awalnya Rp300.000 menjadi Rp500.000, serta mendaftarkan seluruh BPD dan RT dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam rakor ini juga dilakukan pembahasan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3AP2KB, dan Disnaker Trans tentang rencana penyelarasan program pemerintah desa, terutama yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan desa. Aparatur pemerintahan desa, bantuan keuangan khusus kepada desa berupa perlindungan hukum dan jaga desa, bantuan keuangan untuk peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan desa, bantuan keuangan operasional pemerintah desa berupa kendaraan roda 2 bagi pembakal, mengikutsertakan seluruh aparatur pemerintah desa pada program BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banjar Haji Syahrialudin menjelaskan, rakor ini sebagai evaluasi program-program kegiatan tahun 2023 dan mensinergikan program-program pada tahun 2024 sesuai dengan anggaran, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Pada tahun 2024 mendatang, ada program-program prioritas, diantaranya menaikkan tunjangan perangkat desa dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Rapat koordinasi ya beserta seluruh kepala desa atau pembakal setiap Banjar. Ini rakor ini di penghujung tahun ya 2023 ini ya dalam rangka kita mensinergikan ya program-program untuk tahun 2024 nantinya. Kita juga nanti ada evaluasi program-program kegiatan kita yang 2023 ini ya. Nanti kita ukur lagi untuk kegiatan 2024-nya. Nah 2024 tentunya ada prioritas-prioritas yang saya sampaikan di sambutan tadi ya. Bisa nanti di padian ini situ ya, kita ada kebijakan-kebijakan bupati yang memang kita mengakomodir ya daripada perhatian terhadap desa, terutama untuk perangkat desa, kepala desa ya, untuk tunjangan mereka ya, karena selama ini kita memang berada masih di bawah kabupaten yang lain, Pak. Makanya kita juga untuk naikkan itu agar mereka memberikan pelayanan sebaik masyarakat ya. Samping kita sudah memberikan kendaraan dinas ya, sudah juga supaya nantinya tahun 2024 kita siap untuk mensukseskan pemilu pilkada itu dengan alat itu bisa kapan saya 24 jam kepala desa bisa melaksanakan tugasnya. Ya BPJS Ketenagakerjaan itu kan salah satunya yang diakomodir pemerintah daerah juga dari kepala desa, BPD termasuk RT juga yang 2024 kita akomodir ke bawah ya. Karena kita tahu ya RT itu kan yang banyak membantu pemerintah desa. Padahal mereka bukan perangkat desa, itu mereka LKD. Tapi terkadang kita terlupakan. Justru mereka itu yang banyak membantu kita. Nah, kita perhatikanlah mereka itu. Ya. Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan secara simbolis kartu BPJS Ketenagakerjaan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra kepada perwakilan Pambakal Kasmayuda dan perangkat desa Haja Siti Aisyah. BPJS Ketenagakerjaan ini alhamdulillah artinya kami merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan arahan dari Pak Kepala
Dinas dan Pak Asisten Satu tadi bahwa pemerintah desa keseluruhan itu akan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, dan dalam BPJS Ketenagakerjaan tersebut itu sangat bermanfaat bagi kami yang menggunakannya yang ada di pemerintahan desa. Untuk data sendiri nih Pak, apakah sudah terkumpul atau masih mengumpulkan? Kalau data sendiri itu sudah terkumpul dari tahun kemarin, itu kan dari Pambakal dan pemerintah desa, yaitu khususnya dari perangkat desa itu sudah semua. Itu untuk di 2024 ini direncanakan kembali dari RT dan BPD yang akan diberikan BPJS Ketenagakerjaan tahun depan. Untuk harapannya sendiri? Ya, harapan kita ya mudah-mudahan dengan adanya program ini pemerintah desa bisa tambah sejahtera lagi. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar menggelar ekspos hasil pelaksanaan gerakan Tera Ulang Antisipasi Stunting menuju Kabupaten Banjar Maju Mandiri dan Agamis atau Gelang Anting Manis. Diikuti peserta yang terdiri dari Kepala Puskesmas, pelaku usaha, ASN Dinas Kesehatan, serta pemilik usaha pertambangan. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ekspos kemetrogen temu konsumen dan ekspos hasil pelaksanaan Gelang Anting Manis tahun 2023 pada hari ini saya nyatakan resmi dibuka. DKUMPP menggelar ekspos kemeteorologian temu konsumen dan hasil ekspos hasil pelaksanaan gerakan Tera Ulang Antisipasi Stunting menuju Kabupaten Banjar, Maju Mandiri dan Agamis di salah satu hotel di Kecamatan Gambut. Kegiatan tersebut dibuka oleh Bupati Banjar Haji Sedi Mansur, diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ihwansa, diikuti 55 peserta terdiri dari 25 kepala puskesmas, 20 pelaku usaha, ASN Dinas Kesehatan, serta pemilik usaha pertambangan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ihwansa mengapresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara Kepala DKUMPP, Kepala Dinkes, serta seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Banjar dalam program Gelang Anting Manis. Program ini menurutnya berhasil menurunkan peringkat stunting dari peringkat kedua tertinggi menjadi peringkat ke-7 se-Kalimantan Selatan. Dalam era persaingan global dan zona perdagangan bebas, kita menyadari pentingnya inovasi dan terobosan bagi pelaku usaha. Namun, kami pemerintah Kabupaten Banjar juga menegaskan bahwa inovasi harus selaras dengan hak konsumen, khususnya dalam pelayanan jasa berkualitas dan hasil pengukuran yang akurat. Kami sangat mengapresiasi kolaborasi dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Kesehatan, serta seluruh kepala puskesmas di Kabupaten Banjar dalam program Anting Manis, gerakan Tera Ulang Antisipasi Stunting. Program ini berhasil menurunkan peringkat stunting Kabupaten Banjar dari peringkat kedua tertinggi di Kalimantan Selatan menjadi peringkat ke-7. Yang keenam, saya juga mengapresiasi seluruh pelaku usaha yang telah berkontribusi dalam layanan Tera dan kalibrasi agar alat ukur dan timbang di wilayah Kabupaten Banjar, yang dengan itu berimbas terhadap penerimaan pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah, retribusi Tera Ulang, dan secara tidak langsung juga berimbas terhadap pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Banjar. Yang ketujuh, saya ucapkan selamat kepada perusahaan yang nantinya mendapatkan penghargaan. Semoga bisa menjadi inspirasi dan penyemangat bagi yang lain dalam mewujudkan Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, agamis, dan tertib. Sementara itu, Kepala DKUMPP Kabupaten Banjar Kencanawati menerangkan, kegiatan bertujuan sebagai ajang silaturahmi kepada pihak yang turut berkontribusi terhadap pelayanan Tera dan Tera Ulang Legal Meteorologi di Kabupaten Banjar, serta menyampaikan hasil dari pelaksanaan inovasi Gelang Anting Manis. Maksud dan tujuan kegiatan ini antara lain, pertama,
sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha selaku pengguna jasa layanan Tera dan Tera Ulang, Unit Metrologi Legal, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar. 2. Pertemuan hari ini juga merupakan ajang silaturahmi antara DKOMPP dengan seluruh kepala puskesmas di Kabupaten Banjar yang telah menjadi mitra kami dalam pelaksanaan program Gelang Anting Manis. 3. Untuk menginformasikan hasil pelaksanaan kegiatan bidang kemeteorologian. Di akhir acara dilakukan penyerahan sejumlah penghargaan secara simbolis kepada pihak yang telah berpartisipasi dan peduli tertib ukur, yakni Puskesmas Sambo Makmur, Puskesmas Paramasan, Puskesmas Martapura 1, Puskesmas Aranio, dan Perumda Pasar Batuah Martapura. Dilanjutkan kepada pelaku usaha yaitu PT Hijrah Tunas Mulia, PT Harkat Abadi Sejahtera, serta PT Usaha Membangun Rezeki. Tim Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Banjar, Hajah Siti Hamidah, menjadi pembina apel kerja gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Berdasar urusan yang diampu, Bapeda Litbang mendukung pencapaian misi keempat Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD, yaitu penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih, dan efektif. 18 Desember tahun 2023 siap dilaksanakan. Berdasarkan rencana strategis, tujuan yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapeda Litbang Kabupaten Banjar tahun 2021-2026, yaitu terselenggaranya reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas kinerja. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai yaitu perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Hal tersebut dikatakan Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Banjar Hajah Siti Hamidah saat menjadi pembina apel kerja gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Berdasar urusan yang diampu, Bapeda Litbang mendukung pencapaian misi keempat Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD, yaitu penyelenggaraan kepemerintahan yang amanah, baik, bersih, dan efektif. Ia pun menyebut kerjasama pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan juga telah terjalin lebih erat dengan menyusun peraturan Bupati Banjar terkait tanggung jawab sosial perusahaan. Regulasi Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan diharap dapat terarah untuk pembangunan di Kabupaten Banjar, baik dari segi pembangunan infrastruktur atau segi pembangunan manusia. Siti Hamidah juga menuturkan tentang pencapaian yang telah dicapai Bapeda Litbang yang merupakan salah satu entitas SKPD pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2023. Di antaranya, skors Indeks Inovasi Daerah yang mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu 52,53 menjadi 57,64 pada tahun 2023, masih bertahan pada kategori Kabupaten Inovatif dan berada pada peringkat ke-53 kategori kabupaten di Indonesia. Siti Hamidah juga menyampaikan atas kinerja percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, di mana pemerintah Kabupaten Banjar telah mendapat dana insentif fiskal untuk kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kemudian juga meraih penghargaan kinerja Kabupaten Sehat oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk kategori PADAPA atau pelaksanaan yang memadai. Bapeda Litbang Kabupaten Banjar yang merupakan salah satu entitas SKPD pada pemerintah Kabupaten Banjar di tahun 2023 diantaranya skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Banjar tahun ini mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu 52,53 menjadi 57,64 di tahun 2023. Pada tanggal 28 November 2023 telah melaksanakan launching inovasi yang mana kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan Laboratorium Inovasi di Kabupaten Banjar dengan bekerja sama dengan lembaga administrasi negara dan telah melaunching sebanyak 69 inovasi. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.
Beralih ke berita selanjutnya, Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dewan Pengurus Korpri menggelar senam sehat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-52 Korpri tahun 2023. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi mengatakan senam sehat sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan kebugaran ASN yang menjadi tulang punggung pelaksanaan roda pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dewan Pengurus Korpri menggelar senam sehat dalam rangka memperingati HUT ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia tahun 2023 di halaman kantor Bupati Banjar, Martapura. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi mengatakan, kegiatan senam sehat bukan hanya sebagai perayaan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan kebugaran para aparatur sipil negara yang menjadi tulang punggung pelaksanaan roda pemerintahan. Meningkatkan kinerja dan kemajuan jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banjar. Melalui senam sehat, kita juga ingin menekankan pentingnya gaya hidup sehat sebagai bagian pencerdah dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai ASN. Sebagai motor penggerak pembangunan, kita harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam adopsi gaya hidup sehat. Kita harus menjadi duta kesehatan bagi warga Kabupaten Banjar. Bapak Guru peserta senam sehat Korpri yang saya banggakan, terakhir saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia pelaksana pengurus Korpri Kabupaten Banjar dan seluruh peserta yang telah turut serta menjadikan acara ini sukses. Semoga antusiasme semangat Korpri yang terbangun ini senantiasa membimbing langkah-langkah kita dalam menciptakan Kabupaten Banjar yang lebih baik dan lebih sehat. Mari kita terus bekerja keras, bersatu, dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas kehidupan kita. Selamat hari ulang tahun Korpri Pegawai Republik Indonesia yang ke-52. Korpri maju terus. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Tak kalah menariknya, peserta yang beruntung juga mendapatkan sejumlah door prize dengan hadiah utama 1 unit sepeda. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias hadiri khataman Al-Quran Lembaga Pendidikan Al-Quran tahun 2023. Gita mengucapkan selamat kepada anak-anak yang telah menghatamkan Al-Quran dan terima kasih kepada Forum Silaturahmi Ustadz Ustazah, guru pembimbing dan para orang tua yang mendukung pembelajaran Al-Quran bagi anak-anaknya. Menghatamkan Al-Quran bukan berarti selesai mempelajarinya dan bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi bertujuan agar anak-anak semakin memahami dan mengamalkan isi Al-Quran sepanjang waktu. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias saat khataman Al-Quran Lembaga Pendidikan Al-Quran atau LPQ tahun 2023 di Masjid Nurul Iman, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura. Gita menjelaskan, seiring perkembangan teknologi yang semakin cepat dan canggih, penggunaan media sosial dan informasi apapun dapat dengan mudah dijangkau semua kalangan, tak terkecuali anak-anak. Media sosial juga memberikan dampak positif dan negatif, oleh karena itu anak-anak harus memiliki dasar iman dan juga ilmu agama yang kuat. Gita berharap keberhasilan anak-anak yang telah khatam Al-Quran akan melahirkan generasi yang berakhlak mulia, pintar, dan juga terbentengi dari pengaruh negatif perkembangan teknologi, bisa memilah dan memilih apa yang baik dan menjauhi yang tidak baik. Sementara itu, Ketua Forum Silaturahmi Ustadz dan Ustazah Kabupaten Banjar, Jam'ani menerangkan, khataman Al-Quran ini berdasarkan Perda Kabupaten Banjar nomor 4 tahun 2004 tentang khataman Al-Quran dan juga program kerja FSU tahun 2023. Alhamdulillah, ini bukti nyata keberhasilan kesuksesan pemerintah daerah dan ustaz-ustazah membina anak serta didiknya sehingga hari ini bisa ribuan santri berkumpul. Ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Bapak Bupati dan Ibu,
Khataman Al-Quran ke-18 ini diikuti 1.403 anak dari LPK Kecamatan se-Kabupaten Banjar. Di antaranya LPK Raudatul Ulum Al-Mansyuriyah Kecamatan Sambung Makmur, Rumah Quran Asy-Syarif Kecamatan Kertakanyar, dan Rumah Quran Berkat Ilahi Kecamatan Sungai Tabuk. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Metrokominfo, informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lydia Nadifa. Dan saya Nada Izati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat Hari Ibu ke-95 tahun 2023. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.